Shalom saudara-saudari sekalian, mari kita mengawali renungan online hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang senantiasa Engkau berikan di hidup kami. Hari ini kami juga kembali mendapat kasih karunia-Mu sehingga memiliki kesempatan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Lembutkanlah hati kami dan ajarilah kami melihat hidup ini melalui kasih karunia-Mu yang berlimpah di hidup ini. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini renungan online kita diambil dari Roma pasal 12 ayat 19 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu hal tersulit dalam hidup adalah menghadapi ketidakadilan. Ketika kita disakiti, dikhianati, atau diperlakukan tidak adil, dorongan untuk membalas dendam sering muncul secara alami. Namun firman Tuhan hari ini berkata dengan tegas, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Pembalasan itu adalah hakku, firman Tuhan. Saudara-saudara, sadarkah kita bahwa inti dari pengampunan sejati bukanlah sekadar berkata, saya memaafkan, tetapi melepaskan hak untuk membalas dendam. Saudara-saudara, jujur saja, hal ini terasa tidak adil. Tetapi kita memahami bahwa sejak kapankah pengampunan didasarkan pada keadilan? Saudara-saudara, jika Allah memperlakukan kita dengan keadilan murni, jelas bukankah tidak seorang pun layak diselamatkan? Namun puji Tuhan, Allah memilih jalan kasih karunia sehingga Ia mengampuni kita melalui pengorbanan Kristus. Saudara-saudara, ironisnya sekarang kita sering ingin keadilan bagi orang lain, tetapi pengampunan bagi diri kita sendiri. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa keadilan terakhir ada di tangan Allah. Suatu hari Ia akan menghakimi dengan sempurna, memperbaiki semua yang salah dan menyelesaikan setiap ketidakadilan. Jadi tugas kita bukanlah menjadi hakim, melainkan hidup dalam pengampunan. Ketika kita menolak mengampuni, kita sebenarnya sedang membuka pintu bagi kepahitan. Dan kepahitan tidak pernah menyembuhkan luka, justru ia memperdalamnya. Kebencian tidak mengubah masa lalu dan tidak memperbaiki masa depan. Ia hanya merusak hari ini. Menyimpan kebencian berarti membiarkan orang-orang dari masa lalu terus melukai kita di masa kini. Padahal mereka sudah berlalu. Mereka tidak lagi punya kuasa atas hidup kita, kecuali kita memilih untuk menyimpannya di hati. Karena itu firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 mengingatkan kita agar kita waspada terhadap akar pahit yang dapat mencemari hidup kita dan orang lain. Ya, pengampunan bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi menyerahkan keadilan kepada Allah dan membebaskan hati kita sendiri. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk menanggalkan keinginan membalas dendam dan memilih jalan kasih karunia. Di sanalah kita menemukan kedamaian sejati dan kebebasan untuk melangkah maju. Kiranya Tuhan menolong kita
mengerti kebenaran firman-Nya, dan mewujudkannya di kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa mengampuni bukanlah hal yang mudah. Tetapi hari ini kami mau menyerahkan hak membalas dendam ke dalam tangan-Mu. Lepaskan kami dari kepahitan, sembuhkan luka di hati kami, dan ajari kami hidup dalam kasih karunia seperti Engkau telah mengasihi kami. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.